Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apa yang dimaksudkan Yesus di sini? Tidak peduli apakah yang dilakukan seseorang atas diri kita, tidak peduli bagaimana orang itu memperlakukan kita, tidak peduli sampai berapa dalam dia telah menghina, melukai hati, atau membuat kita sedih, kita tidak pernah boleh memperkenankan setiap macam kepahitan terhadap orang itu melanda hati kita, melainkan memandang orang itu dengan kemauan baik dan mendoakan yang terbaik bagi orang itu. Yesus mengajarkan dan memerintahkan kepada para murid-Nya untuk mengasihi siapa saja. Kasih yang bersifat praktis dan asli yang keluar dari dalam hati. Misalnya ungkapan seperti ini, berdoalah bagi mereka. Dengan cinta kasih yang demikian, seorang pengikut atau murid Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang anak sejati dari Allah. Allah yang tidak pandang bulu dalam mencurahkan berbagai kebaikan kepada umat manusia, entah orang baik ataupun jahat. Yang dimaksudkan sebagai musuh Allah pada zaman Yesus adalah orang-orang non-Yahudi, bacanya kafir, atau orang-orang Yahudi yang tidak menepati hukum Taurat. Dengan demikian, dinilai pantas untuk diasingkan dari urusan orang Yahudi yang setia. Bacaan ini menunjukkan kepada kita ajaran Yesus yang sungguh revolusioner, mengasihi musuh-musuh kita. Ini adalah puncak antitesis keenam dari serangkaian antitesis sebelumnya yang dimulai pada Matius bab 5 ayat 21. Apakah Yesus memaksudkan agar kita mengasihi musuh-musuh kita dengan cara yang sama kita mengasihi para anggota keluarga kita atau sahabat-sahabat kita? Cinta kasih kita kepada para sahabat kita adalah sesuatu yang lahir dari emosi-emosi hati kita. Secara normal, kita memiliki perasaan cinta kasih di bagian terdalam diri kita. Namun, mengasihi seorang musuh adalah sesuatu yang menyangkut hati. Jadi, lebih daripada sekedar masalah kehendak. Ini adalah sesuatu di mana kehendak kita harus diwujudkan dalam tindakan nyata.
Ini adalah suatu determinasi pikiran kita untuk mengasihi mereka yang sebenarnya kita tidak sukai dan yang mungkin juga tidak menyukai kita. Saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya kita tidak akan pernah dapat mengembangkan cinta kasih seperti ini apabila kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita perlu minta kepada Yesus untuk memberikan kepada kita rahmat yang akan memampukan kita untuk mengatasi kecenderungan alami kita untuk marah dan memendam kepahitan dan menumbuhkan kemauan baik terhadap musuh-musuh kita. Hanya apabila Kristus hidup di dalam hati kita, maka kepahitan akan mati dan cinta kasih ini bersemi dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak boleh membiarkan kepahitan dan kemarahan melanda hati kita, cinta kasih Kristiani menuntut kita untuk memperkenankan orang-orang musuh-musuh kita melihat dan menyadari kesalahan-kesalahan mereka. Tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa orang tua tertentu sungguh mengasihi anaknya apabila dia membiarkan anaknya melakukan apa saja yang dikehendaki anaknya. Apabila kita memandang seorang pribadi dengan cinta kasih Kristiani, hal itu berarti bahwa kita memperkenankan dia menyadari akan kesalahan-kesalahannya dan kita melakukannya dengan pasti, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk membantu membuat dirinya menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini berurusan dengan relasi pribadi kita dengan keluarga kita, dengan para sahabat kenalan kita, para tetangga kita, dan orang-orang yang kita temui setiap hari. Tentu saja, hal ini jauh lebih mudah untuk diucapkan mulut atau bibir kita daripada diwujud nyatakan dalam perbuatan. Bukankah jauh lebih mudah bagi kita untuk mengatakan bahwa tidak boleh ada peperangan antar bangsa-bangsa daripada duduk bersama seorang musuh lama kita yang telah begitu menyakiti hati kita? Pesan Injil bagi kita semua adalah cinta kasih kita kepada anggota keluarga yang paling dekat adalah sesuatu yang natural dalam diri kita, tertanam dalam perasaan atau emosi kita. Namun untuk mengarahkan pikiran kita sampai mengasihi seseorang, apalagi seorang musuh, sungguh sulit, dan menjadi lebih sulit lagi apabila mencapai tingkatan atau tataran hati. Antitesis terakhir, mengasihi musuh kita, menunjukkan kepada kita bahwa prinsip fundamental yang mendasari tuntutan-tuntutan Yesus adalah cinta kasih. Suatu cinta kasih kepada Allah yang diterjemahkan ke dalam suatu ketaatan penuh kesetiaan kepada kehendak-Nya. Cinta kasih kepada sesama yang tidak mengenal diskriminasi. Singkatnya, seorang murid Yesus dipanggil untuk meneladan Kristus Yesus, menjadi alter Kristus. Keseluruhan bacaan Injil yang berisikan 6 antitesis ini, Matius bab 5 ayat 21-48, ditutup dengan sabda Yesus yang merupakan tuntutannya yang paling tinggi, yaitu untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa yang di surga sempurna. Sempurna di sini bukanlah berarti suatu status kemurnian moral, melainkan berorientasi pada tindakan. Seorang murid Yesus sempurna apabila dia memberikan segalanya untuk tetap setia pada apa yang diminta Allah dari dirinya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, arahkanlah hati kami kepadamu,
agar patuh setia berbakti kepadamu. Semoga kami selalu mencari Engkau dan mengamalkan karya cinta kasih. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.